Bapak Andi Rizaldi lahir di Sukabumi pada tahun 1972 dan Bapak Andi Rizaldi sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sejak 9 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bang Nanang sebagai Ketua Iluni FTUI yang sudah menyelenggarakan acara reuni ini sebetulnya. Jadi kayaknya bukan seminar mungkin ya, lebih pas reuni ini. Di undangan ditulis saat ini Iluni FTUI mencapai 30.000 orang ya. Sudah cukup untuk membuat satu partai kan. Jadi kami tadi sudah dibacakan, jadi saya memperkenalkan diri. Jadi saya juga sebagai alumni FTUI, jurusan metalurgi angkatan 92. Kebetulan profesor saya ada di sini, Profesor Anis. Awet muda, Prof. Jadi saya akan memanfaatkan waktu reuni ini dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini memang sudah ada amanat bahwa ke depan harus terjadi peningkatan nilai tambah. Bahkan Kementerian SDM melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 spesifik menyebutkan adanya hilirisasi untuk komoditi mineral dan batu bara, yang kemudian diamandemen atau dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Jadi poinnya di sini adalah dari pemerintah sendiri menggiring untuk dilakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi. Yang kedua adalah apabila memang dibutuhkan, pemerintah dapat menjamin ketersediaan sumber daya untuk dilakukan hilirisasi tersebut disediakan di dalam negeri, jadi tidak boleh diekspor. Nah, kemudian lanjut ke slide 4. Undang-undang sendiri kemudian diturunkan di dalam yang lebih implementatif atau lebih operasional, yaitu di dalam PP nomor 14 tahun 2015. Nah, ini tentang rencana induk pengembangan industri nasional. Di situ dijabarkan, nah ini mungkin saya ingin memperlihatkan dulu kepada Bapak Ibu, dan ini sebetulnya sudah pernah kita diskusikan di Bang Tommy ya. Jadi Bang Tommy ini luar biasa mengkoordinir rekomendasi dari Iluni FTUI kepada 3 capres dan cawapres. Dan sekarang ini mungkin pertemuan fisik yang pertama Bang Tommy ya, setelah sekian kali bertemu secara virtual. Nah, ini dikaitkan, jadi perencanaan industri sendiri diturunkan dari Undang-Undang 3 tahun 2014, kemudian rencana induk pengembangan nasional dalam jangka waktu 20 tahun. Kemudian kalau dulu ada repelita atau pelita dalam jangka 5 tahun, nah ini kita jabarkan di dalam kebijakan industri nasional atau KIN dalam waktu 5 tahun. Nah, setiap tahunnya kebijakan industri ini dituangkan di dalam rencana pembangunan industri tahunan. Nah, dari sisi nasional, Bappenas juga telah menyusun apa yang disebut dengan RPJP. Jadi jangka waktunya sampai 2025. Ini meliputi semua sektor. Jadi tidak hanya sektor industri, tapi ada juga sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor perdagangan dan lain sebagainya. Nah, kami di Kementerian Perindustrian ini setiap tahunnya menyusun RENSA. Jadi rencana strategis 5 tahun, kemudian rencana kerja setiap tahun. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di dalam rentang waktu 20 tahun itu kami membagi menjadi 3 periode, jadi 3 tahap. Tahap pertama 2015 sampai 2019. Sebetulnya hilirisasi ini atau industrialisasi untuk sumber daya alam ini sudah dituangkan di dalam peraturan presiden yang menjabarkan tentang kebijakan industri nasional 2015 sampai 2019. Jadi saat ini masuk ke periode tahap kedua. Sebetulnya kita ingin lebih pada meningkatkan keuangan kompetitif, kemudian juga berwawasan lingkungan, serta penguasaan teknologi dan SDM. Mungkin nanti dijabarkan oleh rekan saya Bang Denny. Nah, tahap ketiga sisanya 2025 sampai 2035.
Lanjut ke slide berikutnya. Eh, dari sekian banyak sektor ini, di dalam RIPIN Rencana Implementasi Nasional, kami membagi menjadi 5 bagian. Jadi pertama ada yang disebut dengan prasyarat. Prasyarat ini meliputi infrastruktur, regulasi, dan pembiayaan. Karena tanpa prasyarat ini, kami melihat kemungkinan kecil untuk dilakukan industrialisasi atau hilirisasi. Nah, kemudian kita juga punya modal dasar, kita punya sumber daya alam yang cukup besar. Nah, kami melakukan hilirisasi ini tidak hanya di bidang mineral dan batu bara, tapi kami melakukan hilirisasi di sektor hulu. Jadi kami melakukan hilirisasi di sektor agro, kemudian di mineral dan batu bara, dan yang ketiga adalah di industri kimia dan petrokimia. Nah, bahan ini kemudian sebetulnya akan dihilirkan kembali dalam bentuk industri pendukung. Pendukung ini bisa jadi bukan produk akhir gitu, jadi bisa jadi merupakan barang modal, merupakan komponen misalnya otomotif, mesin dan lain sebagainya, atau bahan penolong. Nah, hilirnya sendiri ada di atas, yaitu menjadi industri andalan yang meliputi pangan, farmasi, tekstil, transportasi, elektronika, dan pembangkit energi. Jadi lanjut ke slide berikutnya. Di slide 7 ada 3 sektor yang dilakukan hilirisasi. Pertama adalah agro, kemudian bahan tambang mineral, besi baja, aluminium, nikel, tembaga, dan ketiga adalah industri petrokimia dan batu bara. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini target-target yang ada di dalam Rencana Induk Pengembangan Nasional di dalam RIPIN 2015 sampai 2035. Jadi dari hilirisasi agro itu produknya yang kita capai adalah oil food complex, langsung konsentrat dan sebagainya. Kemudian dari bahan baku mineral logam atau non logam, kita ingin produknya bukan lagi biji tapi merupakan nikel metal, kobalt metal, kemudian smelter grade alumina, primary aluminium ingot. Dan dari hilirisasi industri migas dan petrokimia ini juga kita arahkan untuk menjadi substitusi dari bahan bakar, karena mungkin nanti Bang Faisal bisa lebih mengeksplor lagi. Subsidi untuk bahan bakar ini semakin hari semakin meningkat, sehingga perlu ada substitusi berupa turunan dari petrokimia. Slide berikutnya, slide nomor 20. Nah, ini adalah apa yang sudah dilakukan, yang sudah terjadi untuk hilirisasi sumber daya alam, dalam hal ini batu bara. Jadi di slide 11, slide berikutnya, dari sekian banyak penggunaan batu bara, ada sebagian kecil yang saat ini sudah dilakukan untuk pengolahan pemurnian. Jadi di nomor 2 di tabel sudah ada alokasi dari sekian banyak produksi batu bara di Indonesia yang akan dilakukan pengolahan pemurnian. Lanjut slide berikutnya. Ini adalah mapping dari potensi batu bara yang akan dilakukan upgrading dan teknologi hilirisasinya. Jadi masing-masing lokasi hampir ada yang investor yang mulai melakukan kajian, mulai melakukan eksplorasi, sehingga nanti sebagaimana tabel di slide sebelumnya, ada alokasi yang tidak hanya digunakan batu bara itu sebagai feedstock, tapi juga digunakan sebagai bahan baku untuk membuat gasifikasi, membuat metanol dan sebagainya. Lanjut ke slide 13. Nah, di sini aplikasi dari produk akhir batu bara ternyata cukup banyak yang keseharian kita. Di antaranya adalah untuk keperluan rumah tangga, bangunan dan sebagainya. Dan di slide 14 bisa dilihat bahwa batu bara ini juga bisa sebagai substitusi untuk bahan bakar. Lanjut ke slide 15 terkait dengan turunan petrokimia. Nah, kita juga memetakan di slide 16 ini existing dan rencana dari investasi untuk hilirisasi petrokimia. Di slide 17 selanjutnya, ini juga nanti akan semakin hilir. Jadi produknya bukan hanya produk intermediate, tapi juga produk hulunya ini akan diturunkan dari petrokimia. Lanjut ke slide 18, hilirisasi di sektor logam. Di slide 19 kita bisa melihat bahwa setelah dilakukannya hilirisasi terjadi peningkatan investasi. Jadi pada grafik
yang di bawah itu terjadi peningkatan investasi yang memang pada umumnya investornya masih investor asing. Namun demikian ada juga sebagian kecil investor yang merupakan investor dalam negeri. Lanjut ke slide 20. Ini mungkin menampilkan dari sisi trade balance-nya. Jadi mulai tahun 2020 pada saat pandemi kita sudah mengalami surplus untuk ekspor impor atau untuk trade balance dari produk logam. Lanjut ke slide 21. Nah, ini adalah daftar dari sekian banyak investasi di bidang smelter. Jadi smelter kurang lebih ada yang sudah beroperasi ada 47 dengan kapasitas masing-masing nikel, besi baja, tembaga, dan aluminium. Lanjut ke slide berikutnya terkait dengan hilirisasi sawit. Nah, sawit ini di slide 23 ada pergeseran. Jadi pada awalnya misalnya terkait penggunaan rasio ekspor produk hilir dengan bahan baku, misalnya terjadi peningkatan pada nomor 6, asalnya 40-60 kemudian menjadi 78-22 dan seterusnya, sampai terakhir adalah ditargetkan pada tahun 2045 menjadi 90 dengan 10 antara ekspor produk hilir dengan raw material. Lanjut slide 24, ini adalah milestone-nya dari hilirisasi kelapa sawit. Slide 25 terkait dengan hilirisasi rumput laut. Saat ini kondisi existing di slide 26 ada 51 unit usaha dengan total kapasitas lebih dari 60.000 ton per tahun. Nah, ini juga sama, jadi ekspor rumput laut saat ini bila dibandingkan dengan produk olahan memang masih cukup besar, 66 banding 33. Tapi ke depan kita akan lebih menghilirkan lagi dari produk rumput laut. Lanjut slide berikutnya, slide 27. Jadi saat ini kita proyeksikan rasio ekspor bahan baku dengan produk hilir itu 67 banding 33 atau untuk tahun 2022, dan ke depan ini akan digeser menjadi produk hilirnya lebih besar. Lanjut slide 28. Di di antara supporting dukungan baik dari sisi kebijakan fiskal maupun non fiskal. Nah, ternyata memang ada beberapa tantangan yang kita hadapi pada saat hilirisasi ini. Pertama tadi terkait dengan infrastruktur, kemudian juga regulasi, kemudian dari sisi SDM, dan dari sisi teknologi, kemudian dari sisi yang cukup penting ini adalah dari sisi pengolahan sisa hasil pengolahan pemurnian. Jadi sekarang ini terutama untuk sektor hilirisasi mineral, ternyata limbahnya itu masih dianggap sebagai limbah B3. Nah, ini menimbulkan tanda kutip kerumitan tersendiri dan kos tersendiri gitu, karena diperlakukan sebagai limbah. Lanjut slide berikutnya, selain dari dorongan secara teknis, kami juga menyiapkan SDM. Di Kementerian Perindustrian ada satu unit eselon 1, yaitu Badan Pengembangan SDM Industri. Jadi Badan Pengembangan SDM ini di slide 31 ini menyelenggarakan atau menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten. Jadi meliputi pendidikan vokasi, kemudian pengembangan sektor of excellence, juga pengembangan pusat industri digital, sampai dengan menyiapkan inkubator bisnis industri yang terintegrasi pada lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kemudian di slide 32, ini yang selalu kami lakukan sekarang setiap tahun. Jadi kalau dulu mungkin hanya dikenal ada BLK, Balai Latihan Kerja. Nah, kami juga menjalankan yang disebut 3-in-1. Jadi 3-in-1 ini mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, ada sertifikasi yang diakui oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan yang ketiga kami bekerja sama dengan industri melakukan penempatan. Jadi sudah bisa dipastikan dengan program 3-in-1 ini hasil pelatihannya bisa bekerja di industri gitu. Nah, slide 33 ini menampilkan lembaga yang terkait dengan vokasi di Kementerian Perindustrian.
ada yang berbentuk politeknik, ada yang tingkatnya SMA atau SMK Industri, kemudian juga ada BDI atau Balai Diklat. Slide 34, ini kita lakukan kerjasama dengan stakeholder industri. Jadi kita juga melakukan in-company training. Kemudian untuk sektor industri yang melakukan pendidikan vokasi, kita dorong, kita usulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan yang disebut dengan super tax deduction, yang angkanya mungkin bisa mencapai 2 kali dari spending yang sudah dilakukan, sudah diberikan oleh perusahaan. Kemudian di slide 35, kita juga bekerja sama dengan industri untuk membangun fasilitas pendidikan. Jadi ini fasilitas politeknik ini dibangun murni oleh swasta, murni oleh investor, dan kita menggunakannya sebagai politeknik, sebagai lembaga pendidikan vokasi. Kemudian terakhir, ini juga kita juga mendapatkan bantuan berupa peralatan, misalnya yang sudah diberikan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil di Bandung yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian. Ini berupa hibah, misalnya mesin soft binding, kemudian mesin rewinding dari PT Golden Textile Indonesia. Kemudian dari Beckert Desley kita mendapatkan hibah Airjet Group, ini untuk praktek mahasiswa. Kemudian juga dari Semtek mendapatkan mesin roving dan seterusnya. Mungkin itu sebagai pengantar untuk diskusi. Terima kasih sekali atas kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.